Oke. Oke Bang Farhat, yuk cus. Ya, hari ini saya sebagai kuasa hukum dari Agus Salim atas gugatan donatur bodong ya terbukti. Hari ini kuasa hukum donatur mencabut gugatannya. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang memberi kuasa ke mereka? Hanya 2 orang saja. Tapi dia ngaku-ngaku diberi kuasa 500 orang. Hah? 527 orang. 577 orang ngakunya. Ternyata bodong dan langsung dilaporkan pidana. Karena mereka mengaku menjadi kuasa sehingga menyuruh Denny Sumargo dan Novi dan Pablo mengakui bahwa uang itu boleh dikirim ke NTT. Ya, betul kan? Betul. Ada yang melihat saksinya di podcast tersebut kan? Ya. Nah, mereka inilah yang kita anggap merekayasa dari awal, ya. Dari awal mereka itu adalah kuasa hukum yayasan, kemudian dikeluarkan mundur dan ditugaskan menjadi kuasa donasi. Itu pemirsa hanya untuk akal-akalan, untuk nakal-nakalan. Gugatan belum dicabut, kuasa hukum mengatakan bagi saja. Padahal tadi mereka mengakui bahwa harusnya uang 1,3 miliar itu untuk penggunaan kebermanfaatan penyakit Agus, tapi tidak digunakan. Kuasa hukumnya sambil hampir mewek nangis, ya. Tapi nangisnya tidak dari hati, tapi nangisnya hati-hati. Takut dibilang kiri kanan. Nah, oleh karena itu kami minta hakim kasih kuasanya mana, ya sudah kita foto dan kita siap melaporkan. Termasuk Pablo adalah target utama kita. Karena dia yang podcast mengatakan setuju dan dia menerima pertanggungjawaban. Dan hari ini persidangan dihadiri oleh dari Kemensos. Kemensos yang mengatakan salah. Mereka sudah menyatakan minta maaf tidak akan mengulangi, tapi apa daya. Nasi sudah jadi bubur. Uang Agus sudah habis, ya. Gus, uang kamu habis, Gus. Tapi jangan takut, Gus. Kamu nanti akan menang. Kamu mau pilih uang diganti atau mereka masuk penjara? Pilih mana? Nah, Agus maunya mereka di penjara gitu, Gus? Siapa aja? Siapa aja, Gus? Yang penjara, Gus? Bilang, Iya. Gus. Yang udah ngejahatin Agus, udah mempersulit hidup Agus sekarang ini. Pokoknya Agus sendiri lihat bahwa donatur yang memberi kuasa itu hanya 2 orang. Gak tahu berapa jumlah uangnya. Donatur yang memberi kuasa 2 orang, berapa duit kalian? Jangan-jangan cuma 12.000 atau 20.000, tapi bikin repot kita seperti ini. Bikin Agus kehilangan haknya, ya. Ini bukan strategi, tapi ini adalah kezaliman terhadap Agus. Ya, Agus harus lawan. Kita berhenti di perdata, tapi pidana jalan terus. Semangat, ada yang lagi mau sampaikan? Ibu angkat Agus gimana? Siap selalu mendukung Agus. Ini Bu Agat Agus. Ini pengacara muda yang berbakat, silakan. Siap. Rijaldi mungkin. Oke. Tadi sempat terjadi kekacauan ya dalam persidangan ini ya, terutama pengacara donatur ya. Dia sama sekali tidak punya etika untuk mencabut surat kuasa. Dia main-main mencabut gugatan maupun mencabut kuasa. Dia menggugat Agus kemudian mencabut kuasa. Padahal surat pencabutan kuasanya tidak ada sama sekali. Dia membacakan menuduh Agus telah menyalahgunakan dana donasi. Untuk itu diduga ya surat kuasa itu palsu. Untuk itu kita akan segera lapor polisi terhadap pengacara-pengacara ini pasal 263 KUHP karena memberikan keterangan palsu di hadapan hakim ya, bahwa yang faktanya surat kuasa itu 500 orang, tetapi di hadapan majelis hakim terbukti hanya 2 orang. Ini ada rangkaian kebohongan memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat, yaitu majelis hakim ini. Untuk itu 4 orang termasuk Pak Blebun akan kita laporin memberikan keterangan palsu di hadapan majelis hakim. Oke, silakan. Komentar berbakat, Pari. Gimana Bang Pari? Pokoknya dari kita ya menambahkan dari pembicaraan Bang Farhat dengan rekan juga Rizaldi, intinya buat para kuasa hukum donatur maupun dari donatur terlihat banget di sini memang kezolimannya di mana mereka ingat ya, ini harus jadi catatan penting adalah dia menggugat dalam hal perbuatan menghukumnya itu untuk pengobatannya Agus Salim, bukan untuk dikasihkan ke NTT nih. Jadi ketika memang uang itu dihabiskan untuk
untuk saudara-saudara di NTT jelas itu tidak sesuai dengan isi permohonan dari gugatan. Nah, jadi jelas ya. Jadi untuk masalah donatur di sini tadi teman juga sudah menyampaikan bahwa kita akan mengajukan laporan polisi terkait adanya dugaan keterangan palsu. Ini kan sudah disebarkan juga di publik kan, bahwa dia bilang hakim ini katanya menyatakan secara sah katanya di Tangerang. Itu tercantum di VT-nya Pablo Benua, sarjana hukum. Dia bilang kalau 577 kuasa sudah disahkan oleh majelis hakim. Faktanya saya waktu itu hadir sidang pertama, itu tidak ada yang diajukan oleh dari kuasa hukum donatur terkait 577 kuasa. Yang diajukan hanya 2. Udah itu aja mungkin. Ya, surat kuasa bodong namanya. Oke. Bubarin. Tadi ada pemukulan. Saudara, suami daripada pengacara Marlina tadi dipukul sama Dodi. Silakan sini. Tadi jelaskan kenapa dipukul sama Dodi. Saya juga bingung. Jadi gini, dari pertama dia udah menjustifikasi saya. Kamu tandain saya, kata dia. Kemudian dia keluar, saya kira dia tidak melakukan pemukulan. Kemudian dia melakukan pemukulan pundak saya. Dipukul, bukan cuma ditembak, dipukul. Dan ini masih serasa memar. Ya mungkin saya akan mengambil tindakan hukum, saya bukan visum. Itu aja sih. Dia nggak bisa semena-mena. Jadi pengacara itu nggak boleh terlalu gegabah kayak begitu gitu kan. Oke. Dikiranya saya anak kecil mungkin. Oke. Gimana Ibu Lina suami dipukul? Ya, ini ada terjadi tadi insiden di depan saya sendiri secara langsung. Ini bukan pertama kali Pak Dodi mencela saya ya. Pada saat waktu di Gedung Juang pun Pak Dodi bersama Pak Nyoman pernah menunjuk-nunjuk saya. Ya, ini kejadian kedua yang saya sesalkan. Kalian sebagai pengacara atau penjahat. Kalau kalian mau adu tarung, jangan di sidang ini. Bikin malu saja kalian ya. Dan kalian mempermalukan Agus, silakan mempermalukan Agus. Tapi kami akan mempidanakan kalian. Itu saja. Kak, Dari Bang. John Baju, sebagai tadi saksi yang melihat mereka dipukul. Oke, seperti teman-teman tadi lihat dan kita juga menyaksikan arogansinya seorang lawyer dari sebelah yang seharusnya nggak pantas dipertontonkan di persidangan. Bahkan tadi juga sempat diteriakin mereka nggak menghargai persidangan. Hakim pun juga sempat berteriak untuk menyetop arogansi dari beliau dan sempat mengancam rekan saya akan menandai. Dan begitu selesai keluar ruang sidang sempat dipukul dan akhirnya sempat ramai dan tadi sempat kita pisahkan. Ya, kita tunggu aja proses selanjutnya. Bang, rencana mungkin Bang melaporkannya kapan Bang? Secepat mungkin, hari ini mungkin kita laporkan. Di Polres Iya. berarti? Polda, saya nggak mau di Polres. Udah itu aja. Tambahan juga terakhir. Oke ya. Untuk pengacara donatur yang telah menggugat Agus, kita akan lapor balik untuk terkait pelanggaran kode etik sebagai advokat. Dia telah mainkan para tergugat termasuk Agus yang menuduh Agus telah menyalahgunakan dana donasi itu. Dia mencabut kuasa, menggugat. Ini sama sekali telah melakukan pelanggaran kode etik sebagai advokat. Untuk itu kita segera laporan ke DPN Pradi. Siapa aja? Ya pengacaranya yang donatur itu kita akan segera laporin terkait pelanggaran kode etik sebagai advokat yang tidak punya etika, yang melanggar persidangan dan tidak etis untuk menghargai para pihak dan majelis hakim. Oke.